Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom umat Tuhan, GPI Legend Suprapto dan semua yang menyaksikan tayangan ini, kami menyampaikan shalom, salam dalam damai sejahtera Allah buat Anda dan saya. Sekalipun di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya lawatan Allah beserta kita semua. Firman Allah berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Pagi hari ini kita mau memuji, kita mau menyembah, kita mau menyatakan bahwa Allah itu berkuasa atas kehidupan kita. Sama-sama kita katakan amin. Semuanya bertepuk tangan.
Kalau Tuhan mau bekerja atas hidup kita, kalau Tuhan mau bekerja atas hidup Anda dan saya, Dia bicara melalui firman-Nya. Amin. Saya percaya hari-hari ini, di masa pandemi ini, pandemi boleh ada Bapak Ibu, dan itu semua buatan manusia. Tuhan izinkan supaya Anda dan saya, kita semua kembali kepada Tuhan, genapi firman Tuhan, dan kita nyatakan bukti kebesaran-Nya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda bersesat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
surga. Kalau pada hari ini kami beribadah untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan terima kasih kami diingatkan kembali ada jaminan surga buat kami semua, ada jaminan tempat tinggal buat kami semua yang percaya kepadamu di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kuduskan sucikan hamba dari dosa, darah Yesus Kristus yang menyucikan hamba. Layakan hamba dan pakai hamba-Mu itu menjadi saluran berkat penyampaian pesan buat anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah yang sakit disembuhkan oleh bilur darah Yesus Kristus, yang lemah diberikan kekuatan, bahkan yang berputus asa diberikan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak surga. Yang percaya semuanya berkata amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Dari mimbar ini kami GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Puji nama Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah Yesus naik ke surga agar kita jadi saksinya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan eksposisi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Haleluya. Kita tahu kitab Kisah Para Rasul ini adalah kitab kedua yang ditulis oleh tabib atau dokter Lukas. Ya, kitab pertamanya yaitu kitab Injil Lukas namanya. Diawali di dalam ayat 1 dengan kata Theophilus. Apa itu arti Theophilus? Ya, arti kata Theophilus adalah nama yang dapat dipakai untuk semua orang yang mencintai kebenaran. Haleluya. Arti lain yaitu semua orang yang dikasihi Allah. Katakan kanan kiri engkau adalah Theophilus. Theophilus, ya, yaitu mereka semua yang mencintai kebenaran. Saya dan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada adalah orang-orang yang mencintai kebenaran dan orang-orang yang dikasihi Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan yang lain menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang nyata, yang memiliki jabatan tinggi. Ada beberapa pendapat dia adalah seorang gubernur Romawi atau senator dari Antioquia atau di Akhaya, yaitu yang dilayani dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai muridnya. Ya, itulah Lukas dalam ayat pertamanya. Dan dalam ayat pertamanya itu berbicara tentang integritas. Mari kita buka firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Pengertian di dalam ayat 1 di situ kata Theophilus tadi saya sudah sampaikan, dan Lukas menjelaskan dia menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Apa artinya? Artinya apa yang diajarkan Yesus itu semua yang dikerjakan olehnya. Itu ada integritas, bukan aswun, asal bunyi, asal khotbah, tapi dia apa yang dikhotbahkan dia lakukan. Apa yang diajarkan dia lakukan. Jadi ada integritas. Di dalam ayat 1 ini kita diajar supaya kita memiliki integritas iman. Kita tidak hanya seperti suci banget di gereja, tapi kita benar-benar hidup kita suci di mata Tuhan. Amin. Katakan amin. Haleluya. 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 Dalam ayat 2-nya di situ dikatakan sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Katakan aku dipilih Tuhan. Amin, amin, amin. Firman Tuhan ya dikatakan di dalam Matius 22, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Yesus berkata, marilah kepadaku, dia panggil. Ya, marilah kepadaku semua orang.
Baik itu bangsa-bangsa, beda kulit, beda suku, beda bahasa. Tuhan Yesus panggil, marilah kepada semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih karena banyakkan orang responnya sangat lambat, bahkan kurang percaya. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, engkau saat ini memiliki respon yang jelas, memiliki cinta kepada Tuhan Yesus, dan engkau adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Engkau adalah Theophilus yang disayang oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayat ketiga di sini dikatakan, mari kita baca dalam ayat ketiga, Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, ya, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Katakan kanan kiri, Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup. Ya, haleluya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di dalam ayat 3 ini kita diajar bahwa di mana Yesus menunjukkan dirinya, ya, identitasnya. Awal-awal pelayanan Tuhan Yesus melakukan mujizat, dia hanya berpesan, jangan ceritakan siapa-siapa. Pada akhirnya dia menunjukkan pribadinya, menunjukkan identitasnya. Dia adalah raja di atas segala raja. Dialah Firman yang sudah menjadi manusia. Dialah Allah sendiri yang sudah turun ke dalam dunia. Amin. Dan sepenuhnya sebagai manusia yang rela mati, menderita dalam penderitaannya itu, dan setia sampai mati di kayu salib, supaya kita semua diselamatkan. Dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Katakan Yesus bangkit. Dan selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Dan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 muridnya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 7 di situ dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Jadi Yesus Kristus menampakkan diri secara berulang-ulang, ya, selama 40 hari. Dan hari ini adalah hari ke-40, di mana Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya sebanyak lebih dari 500 orang murid-muridnya. Bahwa Yesus menunjukkan dirinya, identitasnya, bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Mari kita baca dalam ayat keempat, Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Katakan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Haleluya. Dalam ayat keempat, ya, sebelum menjadi saksinya, Yesus berkata jangan bergerak kemana-mana dulu, ya. Sebelum melakukan sesuatu, menyaksikan segala sesuatu, Tuhan mau supaya kita diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi di Yerusalem. Jadi namanya pelayanan tidak boleh sembarangan, harus diperlengkapi dengan kuasa, ya, dari tempat yang tinggi, yaitu di Yerusalem. Apa arti Yerusalem? Yerusalem adalah bait Allah, adalah lambang kehadiran Allah, disebut juga sebagai rumah Tuhan. Pastikan hidup kita
senantiasa menjadi rumah Tuhan. Bahwa kita sudah telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Dan tubuhmu itu adalah tubuh bait Allah. Jaga kekudusan Allah di dalam hidup kita. Amin. Jadi pastikan ya, sebelum kita melakukan sesuatu untuk menjadi saksi Tuhan, Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Ya, roh memang penurut tapi daging lemah. Sebab itu Tuhan minta supaya engkau menanti-nantikan kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus mencurahkan kuasanya sehingga kita dimampukan seperti dinamit kuasanya itu, sehingga karakter yang pengecut seperti Petrus pada saat dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, sehingga dia memiliki keberanian. Amin. Nah, ini pesan dari Tuhan Yesus, katakan sebelum dia terangkat ke sorga dalam ayat 4, supaya jangan pergi kemana-mana. Kita harus prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kehadiran Tuhan harus selalu ada. Bukankah Gembala Sidang katakan hadiratnya itu mendatangkan mujizat Tuhan. Hadirat Tuhan mendatangkan kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam ayat 5 kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, di dalam Matius 3 ayat 11 di situ dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, kata Yohanes Pembaptis. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus, dengan api. Pada saat kita mengalami baptisan Roh Kudus dan dengan api, kita dimampukan. Benar, kita semua sudah dibaptis oleh air sebagai tanda pertobatan, sebagai iman kita, membawa diri kita dibaptis dengan air. Tapi kita tidak cukup untuk dibaptis, kita harus menjadi saksi Tuhan. Yang namanya pertobatan itu harus kelihatan buahnya, buah pertobatannya. Amin. Buah pertobatan yang baik. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap anak-anak Tuhan yang masih diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini, sekalipun dia mengalami kelemahan, diminta supaya hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Karena dengan kuasa Roh Kudus itu, kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Amin. Stefanus pada saat dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, sekalipun jabatannya hanya melayani orang-orang miskin, pelayanan meja, tapi Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengalami mujizat, melakukan mujizat dengan kekuatan kuasa yang diberikannya. Haleluya. Petrus pada saat dia dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus, tadinya pengecut, mengalami keberanian sehingga dia berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Zaman itu 3.000 orang bertobat, menerima Tuhan Yesus, sangat besar. Beberapa kali saya mengikuti sebagai kepanitiaan KKR. Zaman-zaman sekarang, dekade 2000-an, 6.000, 7.000, sangat banyak. Apalagi zaman dulu pada abad pertama, manusia baru sedikit, tapi 3.000 orang bertobat terima Tuhan Yesus. Apa? Kenapa bisa terjadi? Karena Roh Kudus kuasanya. Bukankah gereja kita, ya, Gembala Sidang kita berkata, pencurahan Pentakosta ketiga terjadi, besar-besaran akan terjadi dalam hidup ini. Di dalam dunia ini kita berdoa, biarlah terjadi pencurahan Pentakosta ketiga. Haleluya. Sehingga banyak orang berseru dan bertobat. Inilah di akhir zaman. Kita harus memperlengkapi hidup kita untuk masuk di dalam penuaian jiwa-jiwa terbesar. Jangan diam. Amin. Kita terus bergerak. Dan sebelum bergerak, kata Tuhan Yesus, engkau
Tuhan, aku mau Tuhan menerima kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, yaitu pencurahan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, menceritakan tentang kerajaan Allah. Berbicara kerajaan Allah, Rasul Paulus katakan kerajaan Allah itu bukan berbicara hanya masalah makanan, minuman, tapi damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Roh Kudus. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Makanya di dalam ayat 6 di situ dikatakan, ayat 6, maka bertanyalah mereka itu adalah murid-muridnya yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini adalah permintaan yang sangat polos murid-muridnya kepada Yesus. Karena pada saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh Romawi. Yang namanya dijajah tidak enak, penuh dengan penderitaan. Tapi semuanya diizinkan oleh Tuhan supaya orang-orang yang mengalami masalah dan pergumulan, dia berseru kepada Tuhan, minta pertolongan. Kita masih punya Tuhan. Sekalipun saat ini memang kita mengalami pergumulan dalam perekonomian kita, di dalam mungkin masa pandemi. Puji Tuhan, saat ini masa pandemi sudah mulai reda. Bahkan kita akan selalu berkata, diam, tenanglah badai itu. Kenapa? Kita berani berkata seperti itu. Karena kita punya Tuhan. Karena kita masih punya Tuhan. Di dalam bahtera kehidupan kita, kita tidak sendiri. Yesus ada di dalam bahtera itu. Sehingga Yesus bersabda, diam dan tenanglah, maka badai itu menjadi tenang. Bukan karena kekuatan kita, tapi kuasa Tuhan. Pada saat itu Yesus berkata dalam ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sebagai manusia, sebagai kedagingan, sebagai itu daging kita, kadang-kadang kita tidak kuat tahan. Bahkan kadang-kadang Tuhan izinkan seperti kita sudah kelelep. Tuhan tolong, tapi Tuhan belum menolong. Bukan berarti Tuhan itu jahat, tidak. Tapi Tuhan izinkan supaya kita semakin bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi kuat dalam iman kita. Seorang anak Raja Wali, pada saat melatih sayap yang sudah bertumbuh, induknya tidak akan selalu mengeremin, tapi induknya mendorong dia jatuh dari ke tempat ketinggian supaya anaknya itu, Raja Wali itu terlatih sayapnya itu dikepak-kepakan sehingga dia bisa terbang. Awal-awalnya memang sakit, awal-awalnya mungkin kita punya anak Raja Wali itu bilang, waduh ibu jahat. Kenapa ibu berikan penderitaan seperti ini? Kenapa ibu jatuhkan dari tempat yang tinggi? Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita dewasa iman. Kita kuat. Sekalipun mungkin air mata terkadang berkata, sudah habis air mataku. Kadang-kadang seperti Elia, rasanya ingin mau mati. Tapi ingat, kita masih punya Tuhan. Elia nabi besar, dia mengalami juga seperti itu. Itu yang namanya pertumbuhan iman. Elia dikejar-kejar, namun sebelumnya dia melakukan mujizat yang hebat. Tapi Elia ketakutan, berlari sampai terdampar di padang gurun. Karena kelelahan, dia tertidur. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri pada Elia. Elia, bangunlah, makanlah roti panggang dan air sekendi.
Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara saat lelah jalani hidup ini, takut, cemas, apa yang terjadi bulan depan, tahun depan. Tapi ingatlah, kita masih punya Tuhan, Allah yang sama disebut oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Adonai Elohim adalah Allah yang sama disebut oleh Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan takut, aku besertamu. Di janji Tuhan, aku memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau dalam kemenangan demi kemenangan. Sekalipun mungkin dalam kasat mata engkau melihat ada penjajah dari ekonomi, dari kehidupan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel, dijajah oleh Romawi. Sehingga dia berkata, Tuhan, dia memelas, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena Yesus pernah bercerita tentang di akhir zaman akan ada kerajaan 1000 tahun. Dan sebelum kerajaan 1000 tahun turun di tempat penggirikan anggur, satu terangkat, satu tertinggal. Di tempat tidur, satu terangkat, satu tertinggal. Ini bukan berarti persentase 50% terangkat, 50% tertinggal. Artinya ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Dan saya percaya dan berharap semua yang dengar khotbah pada pagi hari ini mengenai pengangkatan Yesus, kita semua akan terangkat ke surga, berjumpa dengan Yesus Kristus Maranatha di awan-awan yang terang. Karena orang yang tertinggal akan mengalami penderitaan dan proses iman lagi lebih dahsyat. Kadang-kadang Bapak Tuhan berkhotbah hanya menceritakan orang yang terangkat. Bagaimana yang orang yang tertinggal? Dari mimbar ini saya sampaikan kepada orang-orang yang tidak terangkat. Cepat-cepat tinggalkan handphone Androidmu. Pergi ke tempat yang tinggi di mana tidak ada sinyal dan carilah tempat ada aliran sungai supaya engkau bisa bertahan selama 7 tahun. Tapi percayalah, orang yang melakukan kehidupannya, mempersiapkan hidupnya seperti 5 orang gadis bijaksana, dia akan terangkat ke surga. Pastikan hidup kita seperti 5 orang gadis bijaksana yang selalu menjaga api Roh Kudus di dalam hidupnya. Haleluya. Minggu depan kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus. Biar kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang baik, yang dahsyat. Amin. Dan saya berharap semua yang hamba gembalakan, yang mendengar khotbah ini, semuanya pasti terangkat ke surga. Dan masanya itu tidak tahu kapan. Yesus berkata, aku pun tidak tahu. Hanya Bapa di surga. Dalam ayat 7 dalam Kisah Para Rasul 1 ini ditegaskan kembali, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan peristiwa itu seperti kilat penyambar, cepat sekali. Mungkin pada saat saya sedang berkhotbah, tinggal bajunya tertinggal. Mungkin ada pilot yang membawa pesawat, yang orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, tiba-tiba hanya seragam pilotnya saja. Dan banyak kejadian-kejadian saat itu mengerikan. Karena waktunya sangat singkat, seperti kilat. Itulah hari-hari masa yang ditetapkan oleh Bapa di surga. Sebelum untuk mencapai masa itu, kita semua orang-orang yang percaya, orang-orang yang bertobat, diminta oleh Tuhan Yesus
Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Aku akan dimampukan menjadi saksi Tuhan. Aku dimampukan jadi garam dunia. Aku dimampukan menjadi terang dunia di tengah-tengah kegelapan, dan dimampukan menjaga integritas kebenaran iman, tidak terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Kalau dengan kekuatan sendiri kau tidak mampu. Sebab itu Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau kau dibaptis dengan Roh Kudus, dibaptis dengan api, maka kamu dimampukan jadi saksi Tuhan. Kamu dimampukan menjadi surat-surat Kristus yang dibaca oleh sebuah orang. Baik itu di Yerusalem, di tengah keluargamu, di seluruh Yudea, orang-orang yang seiman denganmu, dan Samaria, orang-orang yang tidak seiman denganmu, bahkan sampai ke ujung bumi, artinya sampai kau ditempatkan di mana saja. Haleluya. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sesudah ia mengatakan demikian, berarti kata terakhir Yesus sebelum terangkat ke surga, dia berkata pesan ini, tetapi kamu akan menerima kuasa, kekuasaan dari tempat yang tinggi, yaitu dari Roh Kudus. Sesudah itu Yesus terangkat. Dia terangkat. Sampai murid-muridnya sebanyak 500-an orang lebih terkagum-kagum, terpesona. Mungkin kalau ada lagu terpesona, terpesona, aku terpesona. Dia terkagum-kagum, terangkat, dan heran, dan sangat heran. Guruku terangkat ke surga. Guruku terangkat. Haleluya. Itu luar biasa. Sampai pandangannya itu dia sampai terhilang. Sampai mana? Yesus ada. Ayat 10, ketika mereka, berarti bersamaan pada saat dia, murid-muridnya terpesona melihat Yesus terangkat ke surga. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, ayat 10 ya, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Ini adalah namanya pelayanan malaikat. Pada saat engkau bengong, pada saat engkau galau, ada pelayanan malaikat. Galau melihat, loh, kita 500-an murid ini ditinggal sama Yesus. Dan kedua orang yang berpakaian putih itu yaitu malaikat Tuhan berkata kepada murid-muridnya, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Hai kamu, kenapa kau melihat ke langit?
Artinya ingat pesan Tuhan, jangan pergi kemana-mana. Ingat Tuhan akan menggenapi janji Tuhan. Tuhan akan berikan kuasa. Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa dan aku akan siapkan tempat tinggal buat kalian. Yesus berkata, jikalau aku tidak meninggalkan bumi ini, Roh Kudus tidak akan tercurah. Tapi pada saat aku terangkat ke sorga, aku akan minta kepada Bapa di sorga supaya Bapa di sorga mengutus Roh Kudus turun ke dalam dunia ini. Ingat apa kata Tuhan Yesus, pada saat kau mengalami kuasa Tuhan, engkau akan melakukan hal-hal yang sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Engkau menumpangkan orang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Bukankah itu terbukti pada saat Petrus masuk dalam pintu gerbang bait Allah? Dia berkata, emas perak aku tak punya, tapi di dalam nama orang Nazaret itu, nama Yesus Kristus, bangkitlah, jadi mujizat. Bukankah itu sama seperti apa yang Yesus lakukan? Haleluya. Mujizat-mujizat terjadi luar biasa. Dan mujizat itu, tanda-tanda yang heran itu, sign and wonder, terjadi, masih berlaku sampai saat ini. Amin. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Berarti Yesus akan datang kedua kali lagi. Itu pengharapan. Amin. Haleluya. Luar biasa ini. Dahsyat ini. Ini dahsyat. Sangat hebat. Pengharapan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Dan semua apa yang kita pelajari ini, ada beberapa hal yang kita dapatkan. Satu, Yesus terangkat ke sorga adalah jaminan sorga itu ada. Amin. Kedua, Yesus terangkat ke sorga berarti ada jaminan tempat tinggal buat orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, Yesus terangkat ke sorga agar kita semua diperlengkapi dengan kekuasaan dan tempat yang tinggi. Dan yang keempat, Yesus terangkat ke sorga agar kita melakukan sama seperti Yesus lakukan, bahkan lebih lagi. Amin. Haleluya. Berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kau sangat baik. Engkau sangat baik Bapa. Engkau sungguh mengasihi anak-anak. Kami mau responi firman-Mu ini Tuhan. Kami mau masuk kelompok orang-orang yang dipilih oleh Bapa di surga. Pakai kami Tuhan. Terima kasih untuk perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sehingga iman kami diteguhkan kembali. Sungguh Yesus hidup. Sungguh kami punya jaminan kehidupan yang kekal. Dan kami ada jaminan kami akan terangkat ke surga. Mari Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Supaya kami masuk di dalam 5 kelompok wanita yang bijaksana, memperhatikan minyak kami Tuhan.
minyak pelita kami terus menyala, tidak padam Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Kami berdoa yang saat ini sedang mengalami masalah dan pergumulan berat. Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan. Kami masih punya Tuhan yang hidup, Allah yang sama disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Adonai Elohim. Di dalam nama Tuhan Yesus yang lemah berkata, aku kuat. Yang berputus asa mengalami pengharapan, yang berbeban berat mengalami kelegaan. Bahkan yang sakit disembuhkan oleh bilur darah Yesus Kristus. Secara khusus sama berdoa buat Ibu Santi. Sembuhkan Ibu Santi, Tuhan Yesus. Oleh bilur darah Yesus Kristus, biar Ibu Santi mengalami pengalaman lebih lagi bersama dengan Tuhan. Dia menceritakan hal-hal yang hebat, hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Mungkin dari saat ini ada yang sakit Tuhan. Yesus jawab. Kami minta oleh bilur darah Yesus Kristus. Yang saat ini mungkin terbaring di rumah sakit, sembuh oleh bilur darah Yesus Kristus. Alami damai sejahtera sukacita di kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surga. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya katakan amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan hari ini Tuhan, kami satukan hati kami berdoa buat bangsa negara kota kami, pemimpin bangsa negara kota kami, dari pemimpin tertinggi sampai terendah di daerah, mulai dari Pak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, TNI, Polri, aparat hukum keamanan kami, semua anggota legislatif dari tingkat pusat maupun daerah. Biar kiranya roh takut akan Kau Tuhan ada atas para pemimpin kami. Pegang tangan kanan mereka dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Tuhan memberkati negeri kami Indonesia Raya, bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang maju, takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Gembala Sidang Pak Niko, keempat wakil Gembala KCK 9, Pak Sonio Aflo, dan seluruh Gembala cabang ranting, pengerja umat-Mu, Engkau memberkati. Khusus kami berdoa buat GBI Legend Suprapto, Kau memberkati Pak Gerard, Kau berkati Gembala kami Pak Gerard di tempat ini, Kau berkati istri, anak-anak, Kau berkati pengembalaan, setiap pelayanan yang ada. Tuhan memberkati, biar kiranya Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, agar hamba-Mu terus dimampukan untuk melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Engkau memberkati worship leader, pemusik, multimedia, pendoa syafaat, semua pengerja dan semua jemaat-Mu. Tuhan memberkati. Kami tidak lupa berdoa buat kondisi yang ada di antara Ukraina, Rusia. Tuhan tolonglah
Biar kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan, sebab hati para pemimpin seperti batang air di tanah Negeb di tanganmu. Engkaulah yang mampu dan berdaulat untuk mengalihkan, untuk mengendalikan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Berkati apa yang dikerjakan umatmu sepanjang minggu ini, dalam setiap usaha pekerjaan mereka, pendidikan anak-anak mereka, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pelindungan penyertaan-Mu sempurna dalam setiap perjalanan umat-Mu kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami rindu terima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan daerahku dan bilang Tuhan dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, amin, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari kau dan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Bapa Surgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang bermain. Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus